sini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber akademisi. Mungkin Kak boleh perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Nanda Rizka Nasution, saya dosen dari Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Baik Kak, di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Nanti satu pertanyaan lagi akan ditanyakan oleh teman saya. Selaku ini untuk mata kuliah pemerintahan desa Kak. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sejak diterapkannya Undang-Undang Desa? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Kalau ngomong soal dana desa tentunya sudah ada perubahan ya sejak perubahan Undang-Undang Desa tahun 2014. Kalau dinilai efektifnya, menurut saya sudah ada perubahan yang sangat besar soal pengelolaannya. Pengelolaan maksudnya kewenangan pengelolaan dari desa bisa mengelola dana tersebut secara mandiri melalui kewenangan dan variatif antar desa masing-masing gitu kan. Mereka bisa mengelola untuk perbaikan jalan atau perbaikan pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa. Namun saya melihat sudah ada perubahan yang sangat besar ya soal dana desa, tapi mungkin pengelolaannya aja ya, pengelolaan dananya yang mungkin teman-teman nanti bisa cari bagaimana pelaporan dan akuntabilitas mengenai dana desa tersebut. Tetapi sejauh yang saya lihat dari 2014 sampai sekarang itu sudah banyak perubahan lah. Jadi desa lebih mandiri. Cuman mungkin terkait soal pelaporan dana desanya itu perlu ada tantangan lebih lah di situ. Baik, terima kasih Kak. Mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Ya. Itu menurut Kakak apa tantangan terbesar yang dihadapi desa dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut dengan good governance? Nah, mungkin tadi ya terkait soal dana desa juga, pengelolaan soal dana desa. Nah, mengenai good governance, mungkin yang kita bisa lihat lebih terlihat mungkin ya, itu mungkin good governance itu kan perlu adanya keterlibatan masyarakat ya. Mungkin saya melihat masih kurang nih masyarakat desa itu untuk tahu mengenai ini ada dana desa nih segini, kita bisa pakai untuk ini dan lain-lain gitu. Mungkin karena keterbatasan informasi, keterbatasan data dan ketakutan mungkin untuk bertanya kepada perangkat desa gitu. Sehingga keterlibatan masyarakatnya saya melihat belum semaksimal itu gitu. Ada mungkin beberapa masyarakat yang tahu kalau dana desa itu punya anggaran segini dan diperuntukkan untuk ABCD aja tuh. Tapi ada masyarakat mungkin sebagai ibu rumah tangga atau anak-anak sekolah yang belum mengetahuinya itu, padahal partisipasi mereka sangat berdampak untuk good governance desa tersebut. Mungkin tantangannya seperti informasi sih, menurut saya informasi kepada masyarakat bahwa ada dana desa, kemudian kapasitas juga dari perangkat-perangkat desanya ya. Mungkin mereka bukan dari orang-orang yang lulusan dari manajemen atau pengelolaan sumber daya dan anggaran dan sebagainya. Mungkin tantangannya di situ. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya pertanyaan ketiga mungkin saya lemparkan ke teman saya. Boleh. Baik Kak, di sini saya lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana peran akademisi dan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan desa? Tentu banyak sekali ya, karena perguruan tinggi kita kan punya tridharma perguruan tinggi termasuk dari pengabdian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada tantangan mungkin kapasitas pengetahuan baik dari perangkat desa maupun masyarakat. Mungkin akademisi atau teman-teman sebagai mahasiswa itu bisa masuk di situ, memberikan pendidikan politik, memberikan pengetahuan dasar mengenai desa, mengenai dana desa dan pengelolaannya. Kemudian mahasiswa ada KKN juga kan ya, KKN, jadi mungkin itu bisa deket langsung dengan masyarakat, bisa mengembangkan apa yang ada di masyarakat desa gitu, ekonomi kreatifnya, sumber daya alam yang ada di desa bisa lebih terangkat. Kemudian pentingnya riset juga ya, misalnya riset soal tadi apa yang bisa dilakukan di desa tersebut, dosen dan mahasiswa bisa melihat itu dan bisa membentuk sebuah kebijakan yang mungkin nanti digunakan untuk mereka di tahun anggaran berikutnya gitu. Jadi mahasiswa dan dosen bisa berkolaborasi dengan perangkat desa. Nah, tentunya bukan cuma satu kasus, bukan cuma karena KKN di situ habis itu pulang. Jadi menurut saya
pentingnya keberlanjutan juga sih dari riset, dari pengabdian yang dilakukan baik dari dosen maupun mahasiswa. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau KKN ke desa jangan habis KKN biasanya dilupain gitu, mungkin gitu ya. Jadi ada keberlanjutan dan sistemnya terbangun dengan baik sehingga tantangan yang tadi bisa dilakukan pengupayaan hingga efektivitasnya lebih tinggi lagi dari dana desa ya. Baik Kak, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang Kak, Selamat saya siang. Christine dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 24. Saya mau wawancara Kakak mengenai mata kuliah pemerintahan desa dengan topik penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelumnya Kakak bisa perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Jennifer Stompul. Saya mahasiswa Fisip USU Angkatan 22, Administrasi Publik. Baik Kak, sekarang masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa saja elemen paling penting dalam menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Menurut saya, elemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada yang pertama itu sumber daya manusianya. Nah, itu seperti contohnya adalah pegawai yang ada di pemerintahan desa itu sendiri. Nah, pegawai pemerintahan desa itu sendiri harus memiliki kemampuan atau keterampilan yang cocok ditugaskan di penyelenggaraan pemerintahan itu. Nah, yang kedua itu ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu sangat penting ya, karena penyelenggaraan pemerintahan desa itu kan untuk masyarakat. Jadi masyarakat juga harus mengambil partisipasi ke penyelenggaraan pemerintahan itu. Bisa seperti contohnya dengan mengambil aspirasi dari masyarakat itu sendiri atau mengambil pendapat dari masyarakat itu sendiri mengenai jalannya penyelenggaraan pemerintahan itu. Nah, yang ketiga itu adalah transparansi. Nah, penyelenggaraan pemerintahan itu sangat penting memiliki transparansi. Contohnya transparansi dalam hal anggaran, dalam hal program-program kerja, atau enggak dalam hal misalnya susunan atau runtutan penyelenggaraan pemerintahan itu supaya masyarakat mau berpartisipasi dan mungkin percaya sama penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sejauh mana partisipasi aktif masyarakat menurut Anda berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa? Nah, itu seperti tadi yang saya bilang ya, kayak partisipasi masyarakat itu sangat penting buat penyelenggaraan pemerintahan ya, karena penyelenggaraan pemerintahan itu untuk masyarakat. Makanya pemerintah juga harus mengambil aspirasi dari masyarakat. Misalnya apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dimau masyarakat, itu harus didengar atau diterima oleh pemerintahan desa supaya dapat dilakukan. Nah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan desa itu tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh masyarakat, itu dapat menjadi bentrok atau enggak menjadi tantangan sendiri untuk desanya. Nah, desa itu juga bisa mengambil partisipasi masyarakat itu seperti diambil kalau dari desa-desa ada misalnya karang taruna remaja yang ada di sana. Itu bisa menjadi salah satu contoh cara pemerintah untuk mengambil suara dari masyarakat sendiri. Karena kalau misalnya semua masyarakat yang ada di desa itu dikumpulkan dalam satu tempat kan nggak mungkin kan. Jadi harus diambil salah satu perwakilannya gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga Kak. Apa saja tantangan utama yang Anda lihat atau alami dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini? Yang pertama yang pernah saya lihat ya, yang pertama itu seperti kurangnya sumber daya yang ada di desa, seperti contohnya kurangnya anggaran yang dimiliki. Contohnya dia memiliki program yang gede, tapi anggaran yang diberikan oleh pusat itu kepada desa itu sendiri sedikit. Nah, makanya itu banyak program-program yang hasilnya ya pas-pasan atau di bawah standar. Itu yang menjadi masalah. Yang kedua adanya pegawai yang misalnya tidak ditempatkan sesuai dengan ininya, tidak ditempatkan sesuai kemampuannya. Itu yang menjadi salah satu tantangan. Jadi misalnya kalau kita ke desa-desa
kita banyak temuin pegawai yang pegawainya itu sendiri tidak paham mengenai program yang akan dilakukannya. Itu menjadi salah satu tantangannya kan. Nah, yang ketiga itu ya intinya partisipasi masyarakat yang tidak terkabul. Ya itu bisa menjadikan tantangan. Contohnya ya tadi kayak bentrok atau enggak malah jadi berantem lah pihak masyarakat sama kepala desa. Itu bisa menjadi tantangan utama dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Baik Kak, sekian pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih untuk jawaban Kak.